Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu ya bahwa doa masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayatut taufik oleh Allah untuk ingat ya ketika di pasar baca doa tersebut yang karena Rasulullah kan menyebutkan bahwa seburuk-buruk tempat, sebaik-baik tempat di masjid dan seburuk-buruk tempat itu di pasar. Oleh karena itu ketika kita mengingat Allah di pasar, membaca doa tersebut, insya Allah pahalanya akan berlimpah ya dan juga akan dibangunkan rumah di surga. Nah selanjutnya kita akan mempelajari bahasa Arab. Sudah dibuka bukunya Bapak Ibu? Sudah ya, sekarang kita sudah menginjak halaman selanjutnya ya. Saya tidak pegang bukunya. Di sini kita insya Allah akan masuk pada kemarin sudah fiil dan tanda-tandanya ya ini. Nah ini yang sudah kita pelajari dari mulai al-ismu, alamatul ismi, huruf jar apa saja, al-fi'lu, alamatul fi'li. Sekarang halaman berikutnya ini tentang huruf ya secara sekilas belum secara detail karena untuk huruf secara detail nanti akan ada pembahasan di selanjutnya. Nah, di halaman berikutnya kita pada hari ini kita bahas al-harfu dan anwa'ul jumlah ini saja ya 2 poin ini. Seperti biasa saya bacakan dan ibu-ibu baca, Bapak Ibu juga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harfu. Al-harfu. Al-harfu huwa. Al-harfu huwa. Kalimatun la yufhamu ma'naha. Kalimatun la yufhamu ma'naha. Illa ma'a ghairiha. Illa ghairiha. Mislu. Min. Fi. Summa. Fa. Idza. Au. Hatta. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Kita bahas kilas ya tentang huruf. Al-harfu huruf. Huwa adalah kalimatun kalimat la yufhamu yang tidak dipahami maknanya atau maksudnya illa kecuali ma'a ghairiha bersambung atau bersama dengan yang lainnya. Mislu contoh. Min dari
di atau di dalam, di atau di dalam, summa kemudian, kemudian, fa maka, maka iza apabila, apabila, au atau, atau, hatta sehingga, sehingga, walaisa dan tidak ada, dan tidak ada, lil harfi bagi huruf, harfi bagi huruf, alamatun tanda-tanda, alamatun tanda-tanda, khosatun yang khusus. yang khusus. Ini hanya mengulas saja ya, karena huruf sebetulnya sudah terjelaskan di halaman 1. Cuma ini mungkin menegaskan saja setelah isim fi'il yang ketiganya huruf. Intinya huruf itu adalah tadi ya sebuah kata atau sebuah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bersambung dengan yang lain. Kan di sini misalkannya min dari, kita ujung-ujung min dari, kan kita nggak paham kecuali disambungkan dengan yang lain. Min di sana itu misalkan minal madrasah, dari sekolah, kita paham. Fi misalkan di, apa maksudnya di gitu. Fil baiti, Ya misalkan tidak bisa dipahami ya kecuali bersambung dengan yang lain. Fil baiti di rumah misalkan. Summa misalkan kemudian, nah kita nggak ngerti apa ujung-ujung summa misalkan. Kemudian jadi summa usolli misalkan, kemudian aku sholat misalkan, dan lain sebagainya. Ini intinya huruf itu sebuah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya, maknanya kecuali bersambung dengan yang lain, dan tidak ada tanda-tanda khusus ya. Kalau isim kita tanda-tanda isim masih ingat? Khofat, tanwin, yang itu ya. Tanwin, Khofdu, alif, tanwin, dan huruf. kemudian apa dimasuki huruf jar, ada alif lam. Tanda-tanda fiil masih ingat? Masih. Apa? Kod, Sin, saufa, taknis untuk perempuan, taknis sakinah. Kalau untuk huruf mah nggak ada tanda-tanda khusus, tinggal perhatikan saja dari segi arti ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita lihat huruf itu kan kayak misalkan kata penghubung ya, kayak kata sambung lagi. Nah, udah untuk huruf tidak akan diperpanjang, kita fokus dulu ke ini. Anwa'ul jumlati. Macam-macam jumlah. Jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Ya. Makanat masbuqatan bi ismin. Makanat apa-apa yang keadaannya. Nah, keadaan di sini maksudnya jumlah ismiyah ya, keadaan jumlah ismiyah itu masbuqatan didahului. Bi ismin dengan isim. Mislu contoh. Ahmadu marildun. Ahmad sakit. Al waladu yaqra'ul qur'ana. Seorang anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Sekarang yang kedua ya. Asani jumlatun fi'liyatun.
Jumlatun fi'liyatun. Makanat. Makanat. Apa-apa yang keadaan jumlahnya. Apa-apa yang keadaan jumlahnya. Jumlah fi'liyahnya. Masbuqatan didahului. Masbuqatan didahului. Bifi'lin dengan fi'il. Bifi'lin dengan fi'il. Mislu. Contoh. Maridha Aliyun. Maridha Aliyun. Ali sakit. Ali sakit. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Seorang anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Seorang anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Udah dicoret-coret di bukunya, udah. Supaya diingat-ingat lagi. Nah, saya ulas dikit anwa'ul jumlah. Nah, macam-macam jumlah. Nah, kan kita sebelumnya sudah membahas tentang jumlah ya, jumlah mufidah. Nah, jumlah itu dibagi dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Kalau ismiyah itu sesuai namanya ya, pokoknya jumlah yang didahului dengan isim. Kalau fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan kita kalau bahasa Indonesia hanya mengenal subjek predikat ya, subjek predikat objek misalkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah di sini ada subjek predikat, ada predikat dulu baru subjek gitu. Jadi tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap saja subjeknya dulu yang diterjemahkan. Jadi intinya seperti itu. Dalam bahasa Indonesianya bandingannya SP, pokoknya subjek predikat. Kalau bahasa Arab itu bisa predikat dulu baru subjek. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Tinggal ibu-ibu silahkan yang mau ngasih contoh jumlah ismiyah. Jumlah yang didahului dengan isim. Nah, kita ingatkan ya, isim itu yang menunjukkan kata benda, nama orang, misalkan pokoknya nama-nama ya yang hewan, misalkan yang menunjukkan kata benda. Nah, kalau fi'il pastinya yang menunjukkan kata kerja. Nah, silahkan boleh yang ngasih contoh dari jumlah ismiyah, silahkan. Saya Bunda. Mangga. Al-ustadu yu'allimul ilma. Al-ustazu yu'allimul ilma. Coba Bun dibedah mana al-ustazunya gimana sebagai apa? Al-ustadu ismun ya. Ya, al-ustazu ismun, apa tanda isimnya? Ada alif lam dan domah rofa. Kalau rofa mah bukan tandanya Bun, itu mah ya masuknya kedudukannya ya marfu'atul asma. Udah aja tandanya cuma alif lam. Alif lam. Ya. Kemudian selanjutnya gimana lagi? Yu'allimu fi'il. Yu'allimu fi'il, betul. Kenapa pakai ya yu'allimu? Karena domirnya huwa. Karena domirnya huwa. Itu. Ya, huwa betul. Al-ustazu itu huwa, berarti yu'allimu, betul. Kemudian selanjutnya ilma. Al-ilma. Nah, itu sebagai apa isim fi'il huruf? Isim. Apa tandanya? Alif lam. Alif lam. Nah, sebagai maf'ul ya, sebagai objek. Nanti bisa bingung ya. Objek ya, maf'ul bih. Kenapa al-ustadzu yu'allimul ilma disebut jumlah ismiyah? Kenapa? Karena tidak masbuqatan bi ismi. Karena masbuqatan bi ismin didahului dengan isim. Mana isimnya? Al-ustadzu. Al-ustadzu. Bagaimana artinya? Seorang ustadz itu, seorang guru itu, seorang guru laki-laki. Ya. Sedang mengajar ilmu.
sedang mengajarkan ilmu. Ilmu. Betul. Terima kasih, Bun. Ini Bunda Rumah ya? Iya Bu Fenty, Ya, terima kasih terima dokter. kasih udah ngasih contoh jumlah ismiyah. Satu lagi nih di 4 menit terakhir, silakan yang mau ngasih contoh jumlah fi'liyah. Mangga. Saya mau nyoba yang jumlah ismiyah dulu, Bun. Mangga Bunda Nunung mau nyoba yang jumlah ismiyah. Mangga. Kalau gini, Fatimah yaqra'ul kitaba, itu bisa tidak? Fatimah tuh karena Fatimah perempuan Bun hia nggak pakai yaqra'u tapi taqra'u pakainya tak ya karena hia kan taqra'u jadi ada tandanya untuk hia itu nanti kalau udah belajar huwa humahum ya sama tasrifnya kita belum ke sana jadi Fatimah tuh betul kemudian taqra'u ya taqra'u apa Bun? Dia sedang membaca. Ya, Fatimatu taqra'u membaca apa? Membaca kitab, al-kitabu. Alkitaba ya, bacanya alkitaba. Nah, nanti akan tahu kenapa dibaca alkitaba. Nah, itu sebagai maf'ul ya, sebagai objek. Bunda Nunung kita bahas dulu. Fatimatu taqra'ul kitaba. Nah, kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena masbukotan ya, didahului dengan isim. Ya, karena jumlah yang didahului dengan isim. Mana isimnya? Didahului dengan isim, mana isimnya? Fatimah. Ya, Fatimah tuh isim. Setelah isim kemudian apa? Taqra'u. Taqra'u isim fi'il? Fi'il. Fi'il. Kenapa taqra'u fi'il? Karena sedang mengerjakan gitu. Ya, karena menunjukkan arti yang terikat waktu ya atau lebih cepatnya karena berupa kata kerja ya, membaca, betul. Kemudian alkitabah isim fi'il huruf? Isim. Isim. Tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Jadi bagaimana arti jumlah ismiyah dari Fatimatu taqra'ul kitabah? Jadi artinya gimana? Fatimah sedang membaca kitab atau buku. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bun, Bunda Nunung udah paham. Satu lagi nih 1 menit terakhir jumlah fi'liyah. Mangga 1 menit terakhir. Saya coba ya Bunda. Mangga Bu Siti Fatimah ya Bun. Ya, mangga. Yashrabul waladul labana. Yashrabu al-waladu al-labana. Yashrabul waladu al-labana. Betul. Kenapa yashrabul waladul labana disebut jumlah fi'liyah? Karena dimasuki atau didahului oleh fi'il. Karena jumlah yang didahului dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Yashrabu. Yashrabu itu fi'il ya. Fi'il apa Bun? Fi'il mudhari. Mudhari. Tanda mudhari'nya apa? Ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya al-waladu isim fi'il huruf? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Kemudian al-labana isim fi'il huruf? Isim. Tanda isimnya? Alif lam juga. Alif lam juga. Jadi bagaimana arti dari yashrabul waladul labana? Bagaimana artinya? Seorang anak laki-laki sedang minum susu. Seorang anak laki-laki sedang minum susu. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya? Objeknya al-waladu, predikatnya yashrabu, objeknya susu al-labana. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu udah bisa membedakan ya. Mungkin besok kita penguatan dulu ini ya, jangan nambah dulu ke Al-Qur'annya langsung contoh tetapi yang berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Mungkin hanya itu saja pembelajaran bahasa Arab hari ini. Waktu sudah menunjukkan lebih 1 menit ya. Silahkan kalau ada yang tidak paham atau gimana, pokoknya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita semua yang sedang berikhtiar untuk belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk lebih paham Quran, lebih paham hadis, supaya sholat kita lebih khusyuk karena kita memahami kalam-kalam Allah yang kita baca dalam sholat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab sudah terkenal. Innal ma Masih ada yang tahurun. langsung ditutup langsung ya. Ya, karena waktu sudah habis, mari kita tutup ngaji kita dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Allah. Allahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin lab duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fi ilmi, izin live ya. Assalamualaikum. Salam.